warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Biologi IPA Universitas Pendidikan Indonesia kelas B. Saya Mary Susanti, saya Nancy, saya Nurul. Kami di sini akan memaparkan mengenai strategi guru dalam mengelola pembelajaran yang terdapat siswa ABK di kelas reguler. Indonesia telah mengupayakan adanya pendidikan inklusi sejak tahun 2024. Dengan adanya program ini, diharapkan sekolah reguler mampu mempersiapkan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi sendiri berarti sistem layanan pendidikan bisa mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK untuk belajar bersama dengan anak sebayanya di kelas reguler. Namun sampai sekarang, kehadiran anak berkebutuhan khusus di suatu sekolah tidak menjamin bahwa sekolah tersebut telah siap menyelenggarakan pendidikan inklusi secara ideal. Banyak ditemui sekolah-sekolah yang telah menerima siswa ABK tetapi tidak dibarengi dengan kesiapan sekolah dalam menangani siswa ABK tersebut saat mengikuti pembelajaran. Beberapa bentuk ketidaksiapan tersebut diantaranya kurangnya pengetahuan guru dalam menangani anak ABK di kelas, serta tidak adanya guru pendamping khusus bagi siswa ABK. Kedua hal tersebut dirasa penting karena guru memiliki peranan utama dalam mengelola pembelajaran di kelas, sehingga ketika di kelas tersebut terdapat siswa ABK, maka guru harus tahu cara menanganinya. Kemudian, adanya guru pendamping khusus bagi siswa ABK juga dirasa sangat penting, karena hal ini bisa membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa ABK tersebut. Namun sayangnya, banyak sekolah yang tidak menyediakan guru pendamping khusus. Salah satu alasannya karena harus menambah biaya untuk membayar guru tersebut. Adanya siswa ABK yang terdapat pada kelas reguler menuntut guru untuk sebisa mungkin mengelola pembelajaran sebaik-baiknya, sehingga siswa ABK tersebut mampu terfasilitasi dalam proses belajarnya. Siswa ABK merupakan salah satu bentuk keragaman karakteristik di kelas, sehingga siswa ABK juga harus mendapatkan hak yang sama dalam hal pengajaran dan juga perhatian oleh guru yang mengajar. Berikut akan dijelaskan beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran yang terdapat siswa ABK di kelas reguler. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yaitu 1. Disabilitas fisik, 2. Disabilitas mental, 3. Disabilitas ganda. Pembahasan dalam video ini adalah disabilitas mental, yaitu membahas strategi pembelajaran terhadap disabilitas slow learner dalam upaya guru memfasilitasi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas reguler. Selanjutnya, kita akan membahas tentang slow learner. Slow learner atau siswa yang terlambat dalam belajar adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar menurut tes intelijensi baku. Adapun kriteria atau karakteristik kesulitan belajar kognitif diantaranya 1. Slow learner membutuhkan waktu belajar yang lama dan kurang memahami apa yang telah ia pelajari. 2. Slow learner lebih memilih untuk mempelajari hal-hal yang bersifat abstrak daripada konkret. 3. Mereka selalu menginginkan pembelajaran yang bersifat langsung diberikan oleh guru karena tidak terlalu membutuhkan banyak keterampilan. 4. Pada umumnya, slow learner lebih rendah prestasinya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dalam implikasi teori Piaget dalam pendidikan, slow learner menurut Piaget anak berkembang dengan frekuensi yang sama, namun terjadi perbedaan perkembangan pada proses kecepatan berpikir. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana layanan pendidikan untuk slow learner. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan, anak dalam pendidikannya berhak mengembangkan potensinya.
Anak berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana anak normal lainnya, tanpa didiskriminasikan dengan ditempatkan di sekolah khusus yang berbeda dengan anak normal. Anak slow learner ini memiliki IQ antara 70 sampai 89. Oleh karena itu, anak akan mengalami hambatan dalam belajar. Pada waktu anak slow learner sekolah di sekolah reguler dan akan terjadi masalah akademik dan masalah sosial. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu menjadi fasilitator yang baik dalam memberikan materi pembelajaran agar siswa slow learner mendapatkan nilai di atas kriteria ketuntasan minimum. Untuk pembahasan strategi dan upaya guru akan dijelaskan oleh rekan saya. Hal pertama yang harus dilakukan pihak sekolah saat menerima siswa berkebutuhan khusus adalah profiling dan asesmen oleh guru yang menangani langsung siswa difabel. Teknik pengumpulan data, profiling dan asesmen ini dapat dilakukan melalui observasi dan mengisi kuesioner melalui Google Form yang dibantu oleh orang tua siswa tersebut. Setelah itu, hasil dari profiling disebarluaskan kepada guru-guru yang lain dan juga pihak yang terkait, misalnya petugas kebersihan, petugas keamanan, petugas kesehatan, dan juga perpustakaan serta administrasi. Tidak lupa juga orang tua murid yang lain serta siswa yang lain. Tujuannya adalah agar semua pihak yang terlibat ini mampu dan mengetahui bagaimana kondisi dan cara berinteraksi, serta memperlakukan teman yang disabilitas tersebut. Cara ini dapat mencegah terjadinya perundungan, serta siswa belajar konsep dan perspektif disabilitas sejak awal. Strategi yang kedua adalah mengadakan pelatihan bagi guru untuk menangani siswa ABK. Pelatihan dapat dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada guru tentang bagaimana cara menangani siswa ABK. Adapun bentuk pelatihannya bisa dilaksanakan seperti in-house training. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk yang pertama adalah mengenal kekhususan anak dan pelayanannya, kemudian yang kedua, menguasai pembuatan program pembelajaran individual atau PPI secara tepat, yang ketiga, terampil melakukan modifikasi kurikulum dan pelayanan, dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan kecakapan hidup anak ABK. Pembelajaran dan perlakuan bagi kelas yang memiliki anak berkebutuhan khusus berbeda dengan kelas biasa, sehingga memerlukan guru yang mampu untuk menguasai kelas, siswa, pembelajaran, dan penanganan yang bersifat khusus bagi anak inklusif. Pelatihan dapat terdiri dari pemberian informasi, praktik penanganan, dan pembelajaran di kelas inklusif yang di dalamnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Kegiatan pelatihan ini dapat bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, misalnya melalui Teacher Grow, CAEindonesia.com, atau melalui platform Guru Belajar dan Berbagi. Yang ketiga adalah menyesuaikan strategi pembelajaran dalam mengelola kelas yang terdapat siswa ABK. Strategi belajar dan mendidik anak berkebutuhan khusus adalah dengan memberikan pembelajaran khusus dan pembelajaran melalui guru pendamping khusus dengan sistem belajar home visit yang disesuaikan dengan orang tua anak serta terkhusus kepada anaknya, misalnya dengan seminggu 2 kali pertemuan. Guru sebaiknya membuat 2 strategi pembelajaran di kelas inklusi. Yang pertama untuk kelas reguler, dan guru juga membuat rencana pembelajaran yang khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Sebaiknya, guru menggunakan strategi pembelajaran yang mendasarkan pada keberagaman kemampuan belajar setiap anak. Dalam hal ini, strategi pembelajaran yang tepat untuk anak lamban belajar adalah menyesuaikan kemampuan belajar anak lamban belajar dengan tujuan, alokasi waktu, penghargaan, tugas, dan bantuan dalam proses pembelajarannya. Strategi kolaboratif dan pendampingan khusus dapat menjadi salah satu alternatif bagi guru dalam mengajar anak-anak yang slow learner. Karena di dalam pembelajaran tersebut, siswa slow learner dapat membangun suasana belajar dengan mengatasi kesulitan belajar yang mereka hadapi, menerapkan prinsip inklusi dalam memberikan apresiasi kepada siswa berkebutuhan khusus. Misalnya, ada siswa difabel yang suka kereta Thomas, maka setiap dia meraih pencapaian atau peningkatan berdasarkan asesmen dan profilingnya,
Guru dapat memberikan bintang atau stiker berbentuk Thomas, sehingga siswa tersebut menjadi termotivasi dan menjadi giat untuk belajar. Selanjutnya, untuk siswa yang slow learner dapat menggunakan metode drill atau latihan untuk meningkatkan daya konsentrasi anak dan mengajarkan dengan banyak memberikan latihan sehingga mereka mempunyai keterampilan. Selain itu, guru dapat menjadikan pelajaran yang sulit menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan gambar atau media pembelajaran yang bervariatif dan dapat menuangkan konsep-konsep dalam praktek serta aktivitas sederhana di kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.